Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfindra dari Universitas Jambi, Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu PPh Pasal 21 tentang pegawai tetap. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan salah satu jenis yang berperan besar adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima orang pribadi dalam negeri. Pajak ini menggunakan sistem withholding tax, yang dimana pemberi kerja langsung memotong sebelum penghasilan diterima pegawai. Mekanisme tersebut mempermudah wajib pajak sekaligus menjamin penerimaan negara. Meskipun perhitungannya sering menimbulkan keraguan karena harus memperhatikan penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, serta PTKP. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengertian, dasar hukum, subjek, objek, tarif, dan cara perhitungan PPh Pasal 21 sangat penting agar kewajiban pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Definisi PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi dalam negeri. Yang memotongnya dilakukan langsung oleh pemberi kerja atau withholding tax. Menurut resmi tahun 2017, pemotongan ini bersifat final dan dilakukan setiap periode, sehingga mempermudah pemerintah dalam mengamankan penerimaan pajak sekaligus meringankan administrasi wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan, objek PPh 21 mencakup penghasilan dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan, sehingga selain menjadi kewajiban hukum, PPh 21 juga berfungsi sebagai instrumen fisikal untuk menciptakan keadilan dalam distribusi beban pajak. Dasar hukum. Dasar hukum PPh 21 sangat penting untuk memberikan kepastian dan pedoman dalam pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Landasan hukumnya diantara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP yang memperbarui tarif progresif PPh orang pribadi, PP nomor 68 tahun 2009 mengenai PPh 21 atas pesangon dan manfaat pensiun. Lalu ada Per 16 PJ 2016, yaitu yang mengatur tata cara teknis pemotongan serta peraturan turunan lainnya seperti PMK terkait PTKP. Dan menurut resmi tahun 2017, keberadaan berbagai aturan tersebut menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 memiliki posisi strategis dalam sistem perpajakan, sehingga regulasinya harus diperbarui mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan penerimaan negara. Subjek dan objek PPh Pasal 21. Subjek PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia yang meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, bukan pegawai profesional, dan penerima pensiun. Menurut Suwandi, tahun 2016, subjek ini mencakup setiap orang pribadi dalam negeri, termasuk tenaga profesional seperti dokter, akuntan, konsultan, maupun artis. Lalu, objek PPh Pasal 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, pesangon, manfaat pensiun, imbalan jasa, hingga hadiah atau penghargaan. Namun, tidak semua penghasilan menjadi objek PPh 21. Beberapa dikecualikan menurut Per 16 PJ tahun 2016, seperti iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja, pembayaran asuransi kesehatan tertentu, serta natura atau kenikmatan tertentu sesuai dengan ketentuan UU HPP. Lalu ada tarif PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 21 itu dikenakan secara progresif terhadap penghasilan kena pajak atau PKP, yang artinya semakin besar penghasilan maka semakin tinggi persentase pajaknya, sesuai asas keadilan atau ability to pay principle. Menurut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP, tarif progresif bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sampai dengan 60 juta per tahun itu sebesar
5%. Jika ia di atas 60 juta sampai 250 juta, itu sama dengan 15%. Jika dia di atas 250 juta sampai 500 juta, itu ia 25%. Jika ia di atas 500 juta sampai 5 miliar, itu 30%. Dan jika di atas 5 juta, 5 miliar, yaitu 35%. Menurut Waluyo, tahun 2019, tarif progresif ini tidak hanya sebagai instrumen pemungutan pajak, tetapi juga berfungsi sebagai kebijakan redistribusi pendapatan sehingga wajib pajak berpenghasilan tinggi menanggung beban lebih besar dibandingkan yang berpenghasilan lebih rendah. Cara perhitungan PPh satu. Perhitungan PPh satu pada pegawai tetap dilakukan dengan menghitung penghasilan bruto setahun, kemudian dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun jika ada, serta penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. PKP inilah yang dikenakan tarif progresif sesuai dengan UU HPP. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menghitung penghasilan bruto, yaitu seluruh penghasilan sebelum dipotong pajak, yaitu gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, mengurangi biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang ketiga, mengurangi iuran pensiun jika ada, sesuai dengan ketentuan OJK. Yang keempat, menghitung penghasilan itu, yaitu penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dan dikurang iuran pensiun. Yang kelima, mengurangi PTKP, yaitu ditentukan berdasarkan status kawin dan tanggungan atau TK 0 sebesar 54 juta, K 0 sebesar 58,5 juta, ta- dan tambahan istri bekerja sebesar 54 juta, tambahan tanggungan sebesar 4.500.000 per orang, yaitu maksimalnya 3 orang. Yang keenam, menentukan PKP atau penghasilan neto dikurang PTKP, lalu dibulatkan ke ribuan rupiah penuh. Yang ketujuh, menghitung PPh satu terutang, yaitu PKP dikenakan tarif progresif antara 5% sampai 35%. Yang kedelapan, menghitung PPh satu bulanan. PPh satu setahun dibagi 12 bulan. Lanjut, ini adalah tabel eh, TRA atau tarif efektif rata-rata pada PPh pasal 21. Kita bisa lihat saja di gambarnya ya. Lalu ini ada TRB, ini TRC. Lalu contoh kasus pada tarif rata-rata, tarif efektif rata-rata, yaitu seorang pegawai tetap, yaitu statusnya K2, yang artinya memiliki penghasilan bruto bulanan. Gaji pokoknya ialah 10 juta, tunjangan istri 1 juta, tunjangan anak 500.000, tunjangan jabatan 1.500.000, dan total bruto bulanan yaitu 13 juta. Lalu kita hitung PPh satu dengan tarif efektif rata-rata. Yang pertama, karena bruto 13 juta, masuk lapisan 5 juta sampai 15 juta, maka tarif TER sama dengan 5%, PPh satu bulanan sama dengan 5% dikali 30 juta dari total brutonya tadi sama dengan 650.000. Jadi dengan metode TER atau tarif efektif rata-rata, PPh satu bulanan itu sebesar 650.000. PPh satu setahun sebesar 650.000 dikalikan 12. 12 ini 12 bulan ya. Sama dengan 7.800.000. Oke, baik. Kesimpulannya, itu PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dan dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui sistem withholding tax. Subjeknya mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, serta pihak lain penerima imbalan jasa. Objeknya berupa gaji, tunjangan, honorarium, pesangon, hingga imbalan jasa. Dengan dasar hukum mulai dari UU nomor 36 tahun 2008, UU HPP 2001, hingga peraturan pelaksanaan lainnya. Tarif yang berlaku bersifat progresif atas asas keadilan. Penghitungannya dilakukan dengan penghitungan penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP untuk memperoleh PKP yang dikenai tarif pajak. Dengan demikian, PPh pasal 21 berperan penting sebagai
sumber penerimaan negara sekaligus alat distribusi beban pajak yang adil. Baik, sebagai itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.